Ia disekap oleh seseorang yang ingin mencari sebuah benda milik sang gubernur. Scofield pun menanyakan, memangnya barang apa yang diberikan ayahmu? Itu adalah sebuah kunci. Scofield pun berkata, mari kita cari tahu bersama. Kellerman mendapatkan sebuah telepon dan ternyata itu adalah dari ibu presiden. Ibu presiden berkata permintaan maaf dan ia ingin agen Kellerman kembali dan kita perbaiki ini semua. Agen Kellerman pun merencanakan sesuatu. Kellerman yang masih setengah-setengah pun membawa Scofield dan Burrow pergi. Akan berpihak kemanakah Kellerman ini? Pintu teater 1 telah dibuka. Halo sobat, apa kabar? Kali ini kita akan melanjutkan membahas alur cerita dari TV series Prison Break Season 2. Pasti udah banyak yang gak sabar nih buat episode selanjutnya. Bagi sobat yang belum menonton episode sebelumnya, link ada di deskripsi video ini ya. Mau tahu kejeniusan apa lagi yang Scofield rencanakan untuk kabur dari kejaran polisi? Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai intronya. Scene diawali Dr. Sarah yang tiba di sebuah stasiun dan akhirnya ia pun bertemu dengan Scofield. Mereka pun berpelukan di sana. Di sisi lain, agen Kellerman ditelepon oleh ibu presiden yang meminta ia untuk kembali ke Chicago dan menyerahkan Scofield dan Burrow. Namun, Kellerman masih ragu dengan perkataan presiden. Sarah pun menunjukkan kuncinya kepada Scofield dan Scofield memberitahu bahwa ada orang yang bekerja sama dengan kita. Dan Dr. Sarah terkaget melihat orang itu. Scene berpindah ke T-Bag yang tidur seranjang dengan Susie. Susie berkata kau harus bersembunyi karena akan ada tetangga yang datang hari ini. Jika kau ada di sini maka kau akan dilaporkan. Jika aku tidak menerima tamu itu, ia akan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Aku khawatir kepadamu, T-Bag. Namun T-Bag berkata, dasar bullshit kau. Aku akan mengatasinya. T-Bag pun keluar. Kembali ke stasiun, akhirnya mereka bertiga menghampiri Kellerman. Namun dengan segera Scofield mencekik Kellerman dan berkata, kau tidak menceritakan telah membiarkan Dr. Sarah sekarat. Tapi Kellerman berkata, aku tahu itu kunci apa. Yaitu klub cerutu padi di Chicago. Scene berpindah ke kantor FBI. Agen Mahon memerintahkan untuk memajang foto Scofield di seluruh SPBU. Lalu agen Mahon mendapatkan sebuah berita tentang keberadaan si Gelo yang telah membunuh seorang warga. Agen Mahon tidak tertarik mengejar si Gelo. Namun ia mendapatkan telepon dari agen Kim yang memerintahkan untuk membunuh si Gelo. Karena si Gelo merupakan teman satu selnya Scofield dahulu. Siapapun orang yang berhubungan dengan Scofield, maka itu harus dibunuh. Kembali ke stasiun, agen Kellerman berkata kepada petugas bahwa ia adalah agen FBI yang sedang membawa buronan dan meminta agar mengosongkan satu gerbong untuk menaruh buronan ini di sana. Burrow menghampiri Sarah dan berkata bahwa kita akan memanfaatkan Kellerman dan mencapakannya jika dirasa sudah tidak dibutuhkan. Satu gerbong kereta pun dikosongkan dan penumpang lain dipindahkan ke gerbong satunya. Sarah dan Burrow pun akhirnya naik ke dalam kereta tersebut. Kembali ke Fox River, agen Mahon mendatangi Bellick dan menawarkan sebuah penawaran kepadanya bahwa Bellick akan dibebaskan dari penjara. Namun dengan syarat Bellick harus mengejar Scofield dan Burrow dan para napi yang lain. Tanpa ada surat penangkapan, tanpa ada izin resmi. Kau bekerja saja untukku. Akhirnya Bellick pun setuju. Kembali ke T-Bag. Tamu dari Susie datang dan keluarga itu berakting seolah tidak terjadi apa-apa. Jack mencoba melawan dan berkata, aku memiliki sepeda baru di garasi. Maukah kau melihatnya? Namun Jack dihentikan oleh T-Bag dan diancam dengan sebuah pistol di sakunya. Jack pun tidak jadi melakukan aksi tersebut. Kembali ke kereta, Dr. Sarah nampak trauma kepada agen Kellerman dan mencoba akan membalaskan dendamnya. Dr. Sarah meminta Scofield untuk mengambilkan segelas air. Lalu Dr. Sarah pun berpura-pura jalan ke belakang dan ia mencekik Kellerman. Namun aksi itu dihentikan oleh Burrow dan Scofield. Petugas kereta datang dan menanyakan apakah semua baik-baik saja. Apakah aku harus menelepon polisi? Kellerman menjawab, biarkan ini menjadi urusan FBI, tugasmu hanya memeriksa tiket penumpang.
Jangan campuri urusanku. Kellerman pun kesal kepada Dokter Sarah dan mencoba menghajarnya, namun aksinya dicegah oleh Burrow. Kembali ke Fox River, nampak Belly kini sudah dibebaskan dan ia diberikan fasilitas sebuah mobil lengkap dengan pistol dan identitas palsu sebagai seorang agen. Kembali ke T-Bag, akhirnya si tamu itu pun pamit pulang dan berkata kepada Susie, "Jangan lupa kau menjadi tuan rumah arisan minggu ini." Tamu itu pun pergi. T-Bag berkata, "Kita tidak bisa jika begini terus. Jika banyak tamu datang ke rumah, maka aku akan ketahuan. Kemasi barang-barang kalian, kita akan pindah dari sini sekarang juga." Dan mereka pun berangkat. Scene berpindah ke Franklin. Nampak anaknya yang bernama Didi terlihat sangat lesu. Ia tidak nafsu makan karena tak enak badan. Ia pun muntah di toilet. Franklin menggendongnya dan akan membawa ke dokter. Namun tiba-tiba ia dikejutkan karena ada perampokan yang terjadi di sana. Seseorang menodongkan pistol kepada orang-orang di sana. Kembali ke kereta, Scofield mengkhawatirkan keadaan Dokter Sarah. Ia mengurung diri di kamar mandi. Scofield pun kembali ke kursi dan berkata, "Meskipun kita belum tahu ada apa di klub Cerutu Padi, kita harus memastikannya." Kellerman pergi ke belakang dan menelepon ibu presiden dan berkata, "Aku sedang berjalan menuju Chicago. Kita akan mengobrol di sana." Kellerman masih bingung akan memihak kepada siapa. Kembali ke Franklin, si perampok meminta kepada setiap orang di sana untuk memberikan seluruh uangnya dan memasukkan ke dalam kantong plastik. Namun ada seorang pria yang melawan. Ia pun dipukul hingga terjatuh. Franklin mencoba untuk menenangkan perampok tersebut dan berkata, "Aku tahu sebenarnya kau tidak ingin menyakiti siapapun. Lebih baik begini, sekarang kunci pintu dan beri penanda bahwa toko sudah tutup. Orang-orang jangan ada yang dekat jendela, semua pergi ke sisi yang lain." Pria pun nampak setuju. Kembali ke kereta, nampak Scofield mencoba untuk menemani Dokter Sarah. Dokter Sarah berkata bahwa ada dua alasan aku masih bertahan hidup. Yang pertama adalah aku ingin membalaskan dendam pembunuh ayahku. Dan yang kedua adalah dirimu Scofield. Lantas, tahu kan apa yang terjadi? Tiba-tiba aksi Sarah dan Scofield harus diberhentikan oleh kereta yang tiba-tiba ngerem mendadak. Burrow mengecek keluar dan ternyata itu adalah akibat polisi yang melakukan blokade. Mereka pun mencari jalan keluar dari sana. Burrow naik ke atap kereta dan masuk ke ruangan masinis dan menodongkan senjata agar tidak memberhentikan kereta dan menambahkan kecepatan. Akhirnya mobil polisi pun ditabraknya dan mereka berhasil lolos. Balik mendatangi rumah si wanita remaja yang ayahnya dibunuh oleh Sigelo dan ia pun menginterogasinya. Wanita itu senang karena Sigelo telah membunuh ayahnya yang jahat dan memberitahu petunjuk tentang keberadaan Sigelo. Balik pun melapor kepada agen Mahon bahwa ia menemukan jejak Sigelo. Akhirnya agen Mahon pun mengejarnya. Kembali ke Franklin, ia pun mengumpulkan barang-barang berharga milik Sandra di sana dan memberikannya kepada si perampok. Namun, sang perampok berkata, "Kalian semua harus pergi ke belakang dan menunggu sampai polisi datang." Franklin berkata, "Aku seorang buronan, aku tidak bisa melakukan hal itu karena aku bisa ditangkap. Putriku sedang sakit, aku harus membawanya segera ke dokter." Akhirnya si perampok itu mengerti dan mengizinkan Franklin dan anaknya pergi. Namun si perampok malah menyandra wanita di sana. Franklin tak tinggal diam dan mencoba melawan perampok tersebut. Akhirnya perampok tersebut berhasil dikalahkan. Namun sayangnya polisi datang. Namun saat polisi masuk, ia bertanya siapa yang membuat perampok jadi begini. Salah seorang Sandra di sana mengaku ia telah melakukannya untuk menyembunyikan bahwa Franklin ada di sana. Franklin pun kabur lewat pintu belakang ditolong oleh sang wanita yang ia selamatkan. Kembali ke Sigelo, ia terkaget karena Bellick sudah ada di sana. Ia pun berlari kabur dan Bellick mengejarnya. Kembali ke kereta, terlihat Scofield dan kawan-kawan melompat dari kereta. Sang masinis melaporkan hal itu kepada para polisi. Mereka pun nampak lari ke arah hutan. Polisi pun nampak mengejarnya dan mereka pun berhasil ditangkap.
Namun yang mengejutkan, ternyata itu bukanlah Scofield dan kawan-kawan. Mereka itu hanyalah pegawai kereta yang dipaksa mengikuti perintahnya Scofield CS. Diperintahkan untuk berlari tanpa menoleh ke belakang. Dan Scofield CS pun tiba di stasiun kereta dengan aman. Kembali ke Shigelo, nampak ia naik ke tempat yang tinggi untuk menghindari kejaran Bellick. Dan kini ia terjebak di atas sana. Bellick pun menelepon agen Mahon untuk datang ke sana. Scofield CS mencoba mencari mobil yang bisa dicuri. Di satu sisi, Kellerman menelpon ibu presiden dan berkata, "Apakah kau yang mengirimkan polisi tersebut?" Kellerman yang semakin tidak percaya mengetes ibu presiden dengan sebuah pertanyaan, yaitu, "Di mana kita merayakan hari ulang tahunku yang ke-35?" Ibu presiden tidak bisa menjawabnya. Dan ternyata wanita di balik telepon itu hanya merupakan seorang wanita suruhan agen Kim yang merubah suaranya menjadi suara presiden. Agen Kim pun kesal karena sudah ketahuan. Mereka pun mendapatkan mobilnya dan kabur dari sana. Agen Mahon tiba di TKP dan ia mencoba untuk naik ke atas. Sesampainya di atas, ia mencoba berbicara dengan Shigelo. Shigelo berkata, "Aku punya cita-cita untuk pergi ke Belanda." Agen Mahon berkata semuanya itu adalah jalan keluarnya. Scene berganti, Scofield CS tiba di klub Cerutu Padi dan Kellerman berkata ada loker pribadi tiap anggota klub di sana. "Karena aku bukan buronan, maka serahkan kunci itu dan biarkan aku yang mengambilnya." Namun Scofield enggan untuk memberikannya. Dan Dr. Sarah pun mencoba masuk untuk ke klub tersebut. Agen Mahon membodoh-bodohi Shigelo dan Shigelo berkata, "Aku ingin pergi," dan memutuskan untuk melompat dari sana. Dan akhirnya Shigelo pun melompat. Dan Shigelo pun tewas. Berusaha.